bantuin jelasin dong, Pak. Enggak ikut campur, Bapak. Kalian sejak berumah tangga inilah. Ada aja masalah. Ada aja masalah. Mau kemana kamu? Sayang. Dede. Seharian kakak nungguin di sini, kamu gak keluar-keluar dari kamar. Kakak kalau ada masalah sama Dede, kakak bilang sama Dede. Kalau dia salah sama kamu, kakak bilang sama Dede. Nggak usah bawa orang tua Dede. Nggak usah bawa orang tua Dede. Sayang, buka dong pintunya, sayang. Di mana-mana tuh pasangan pengantin baru itu lagi lucu-lucunya, anget-angetnya, gemes-gemesnya. Masa kita berantem mulu sih, terus kakak nggak dikasih pintu sama kamu? Aneh banget sih kamu, sayang. Dua. Masa tidur di luar, sayang? Masa tidur di luar, sayang? Biar ku yang jadi pemimpinmu. Ternyata itu ada kakak di kasur Dede. Iya. Karena nggak terbiasa. Biasalah kalau awal-awal kan gitu. Dia tuh lupa ya? Gue suaminya. Aneh banget. Gitulah, enak lah pokoknya. Agak nggak enak juga sih sama kakak. Cuman ya udahlah. Ya gimana? Orang gue sayang gitu ya. Akhirnya dengan segala bujuk rayuannya dibek-bekin gue lah. Sayang, sini dulu ngobrol. Kamu udah nendang kakak sampai jatuh tersungkur, malah kamu diam-diam aja di situ. Sayang. Bodo amat. Masa bodo amat? Udah kamu yang salah juga. Kenapa sih perempuan selalu pengen bener? Ya kan belum. Aki minta maaf. Ditendang begitu. Masa dipeluk? Sayang gini. Gitu. Namanya gue lupa. Orang gak berasa. Makanya honeymoon. Bilang dong, kamu pengen honeymoon. Gampang, honeymoon. Sini kamu duduk, kita honeymoon. Hah? Di sini honeymoon? Ya, nggak ada orang kan? Enggak, gini. Masa di sini honeymoonnya? Ya nggak apa-apa, Ge. Sayang, yaudah. Kamu kan pengen honeymoon kemana? Hah? Ke kota Budapest, ke kota Sydney,
ke kota Paris. Ih, masa Paris sih? Orang tinggal 2 jam doang atau 3 jam situ tuh PPJ deket. Kakak gaya amat pengen ke Paris. Dede pengennya ke Turki naik balon-balon apa tuh Kapadocia ya. Kan keren tuh ada naik di atas gitu. Ih gemes banget. Masa ke Paris? Ya elah balon terbang doang. Di sini juga banyak. Balon helium juga bisa diterbangin. Balon di tempat ini SD juga banyak tuh. Abang-abang kang balon ya. Dede pengen honeymoon ke Turki, ke Jepang, ke mana lagi ya? Betul. Pokoknya ke negara-negara yang belum pernah Dede kunjungin. Kenapa sih honeymoon itu harus keluar negeri, keluar kota? Kan bisa di dalam rumah, di kamar. Yang penting kan honey kan? Gitu, itu mah gampang banget. Tapi berhubung sebelum kita kesana, kamu latihan dulu ya. Setidaknya menenangi Dede, gua kasih deh tuh, gua kaliin kan. Oke, ini akan kakak bawa kamu menjelajah luar negeri. Keluar negeri tanpa perlu keluar duit. Ya, keren kan? Emang gak ada modal si Rizky Bilar ini. Enggak, ini kan trial dulu. Nih, kamu mau kemana nih? Nih, lihat nih. Kamu ke Praha, kota Ceko, Praha. Nah, Ceko. Mau ke Turki. Oke, kita cari Turki ya. Kalian nggak tahu aja ya. Di balik sikap dia yang kalem, lembut. Gue tiap saat diteror untuk ngajak gue honeymoon ke luar negeri. Dubai lah, Turki lah. Tapi gue nggak ada seru-serunya di sana. Coba lo bayangin di Paris itu seru banget bro. Apalagi Paris itu ya keren lah gitu ya ibaratnya. Ya udah fix. Kakak mau ketemu Mbappe, kita ke Paris. Tempat yang Enggak, orang bagus. Dede maunya ke Turki. Di situ ada Messi sayang, ada kakak pengen ketemu Messi, minta tanda tangan Messi nomor 10. Enggak, Messi nomor 30. Enggak, aku nggak mau tau kakak mau ke Paris. Titik. Di Turki banyak pemain film-film yang hidungnya mancung kayak perosotan. Yang kepala rumah tangga siapa? Kakak yang berhak menentukan siapa. Enggak, di mana-mana pergi kemana. perempuan yang menentukan honeymoon itu di mana. Oh nggak bisa. Kan kakak yang bayar semuanya. Kan nanti yang ngandung anaknya perempuan. Kakak mau ke ini, mau ke titik. Enggak. Ke Dede ini. ke Turki. Enggak, kita Pokoknya pesan Dede tiket mau- sekarang. Enggak, Dede mau ke Turki mana? Ya udah sana, kamu kan cuma itu kan lewat virtual doang, nggak ada hubungannya apa-apa. Pokoknya kakak ntar langsung pesan Ya tiket. udah weh, Dede pesen sendiri, Dede ke Turki. Bulan madu tuh berdua, masa masing-masing sendiri? Bisa gimana sih? Ya. Masa bisa? Terus bulan madu ya virtual dong. Ya, pada akhirnya mau nggak mau gue akhirnya setuju ya udah kita ke Turki aja lah gitu kan hitung-hitung. Gue kan suka sejarah juga kan ya gitu. Yang penting jadi honeymoon di si Naruto. Honeymoon, terus punya anak dong. Tapi ngomongin anak, kakak emang udah ada nama Apa? nama anaknya udah nyiapin. Ya, sebenarnya ada kepikiran sih beberapa nama. Salah satunya kan kamu bilang kamu pengen ke Turki tuh. Nah, di Turki itu kan ada tokoh besar yang akhirnya menjadikan Istanbul itu negara Turki gitu. Mungkin insya Allah nama anak kita kakak akan kasih nama dari orang tersebut. Terus gimana cara biar cepet ada anaknya? Wow, wangi banget. Harum banget. Kan emang Dede selalu tiap hari wangi. Nah, kakak tahu. Siap disantap kok. Yuk, cus. Cus. Kok cus. Yuk. Ke kamar ya? Yuk, cepet. Make a baby. Aha.
Siapa lagi tuh? Udah sama-sama mau kita, udah asik banget nih, udah lah gitu kan. Gua udah siap-siap ke kamar, diketok pintu. Siapa yang dateng? Akhirnya pas gua buka pintu, siapa Aldi. Jadi gini Pak, jadi gue mau ada konsep Pak, ngajuin nih mobil barunya Dede nih. Mobil baru Dede itu harus diekspos Pak. Tapi kita dengan cara yang lebih bagus Pak. Exposure-nya Pak, pengambilan gambarnya, ya kan. Kalau perlu kita syuting di puncak Pak. Mobil baru, mahal ya kan. Preview secara ciamik, cakep tuh Pak. Bapak bisa, ya kali aja ada kerjasama gitu Pak. Nah, peluang nih Pak. Iya gak? Main juga ya? Kapal mobil ya? Nah. Udah di abang gue kapal ya mobilnya? Iya. Mobil enak banget dapet nih. Coba gue temen nih. Bro, tanpa tedeng aling, gue langsung lobi tuh si dealer itu, gue tawarin kan. Oke, baik ya. Oke, ditunggu kabarnya Mas ya. Bismillah kita bisa kerja sama bareng ya. Iya. Ya, selamat malam Mas. Ya, oke Pak. Ya, mobil baru nih. Ya, kata dia ditunggu nanti. Ditunggu kabar baiknya. Pokoknya dia tertarik sih. Gua mau ini kita kerjain besok ya. Gua nggak mau nunggu lama-lama karena gua berharap cepat. Tadi dia juga udah tertarik gua lihat. Ya, jadi besok kemungkinan gua memang ada acara ngunduh mantu sama Dede. Tapi bisa gua pending lah sebentar untuk ini. Ini penting banget nih. Iya, siap, Gua butuh banget ini. Lumayan nih endorse gila lu ya. Keren. Ya. Oke. Kalau seandainya kan jadi nih. Gua satu-satunya orang di Indonesia yang di endorse sama mobil bermerek Jerman bro. Keren gak? Itu tuh mah kumaha mah yang mau pada ke Medan teh berapa orang dihitung. Biar Dede sampein langsung ke si kakak nih, pan si kakak nanti ngurus-ngurus. Isi mau beli tiket dari sekarang. Kira-kira ada berapa orang yang mau ikut? Berapa ya? Ya berapa Sob? Ini ada nggak 50 orang gitu. Yang di Cianjur kan banyak sih, ada yang mau pada ikut kan, ada yang belum pernah ke Medan, ada yang belum pernah naik pesawat, sok we mau 50 orang ge. Coba ada nggak 50 orang teruskeun telepon. Oke atunya. Orang telepon dulu, orang lemburna. Sok telepon Orang harus kendalanya. 50 malah 50-an mah tenan naon. Oke. Terus telepon dulu ka lembur. 50. Sebenarnya nggak perlu juga sih sampai 50 orang. Cuman kayaknya kakak juga fan-fan aja deh kalau misalkan Dede bawa saudara-saudara Dede ke Medan dengan sebanyak 50 orang. Gak salah nih, denger 50 orang. Ngaruh 50 orang datang. Ngapain? Sini. Ini ya. Sekarang kondisinya lagi tidak bagus. Sebagai bentuk simpati kita ke orang banyak, kan sekarang banyak sayang orang-orang yang merasakan dampak penyebaran virus ini, gitu kan. Jadi untuk sebagai public figure, kita harus ngasih contoh yang baik setidaknya buat orang banyak. Jadi kita jangan ngundang banyak orang. Ya mending menurut kakak mending kita undang-undang hanya keluarga inti. Itu lebih baik daripada kita undang banyak orang, 50 orang itu udah terlalu banyak menurut kakak. Itu keluarga inti 50. Kan keluarga inti kamu cuma Benny, Reddy, orang tua kamu 5 orang. Udah mending 5 orang kita berangkat gampang ke Medan, ya kan? Ya tapi kan ini ngunduh mantu seumur hidup sekali. Lagi pula banyak banget keluarga Dede yang belum pernah itu pada naik pesawat. Pada pengen tahu Medan itu kayak gimana gitu loh Kak. Gini sayang. Kan bisa kapan aja mereka kalau berangkat. Nanti kita bisa naik pesawat ke Bandung. Kan ada bandara di Bandung kan, Bandara Husein Sastranegara. Kalau mereka pengen punya pengalaman naik pesawat, jangan ke Medan, jauh, kasihan. Capek kan keluarga kamu. Udah lah sayang, udah kamu ikutin kakak ya. Nggak usah bawa keluarga kamu, ntar ribet. Oh jadi karena ribet makanya nggak boleh 50 orang keluar dulu dibawa ke Medan?
Ngeributin keluarga Dede. Gak boleh kayak gitu kakak. Dede juga gak pernah ngebeda-bedain keluarga kakak ya. Dede juga gak pernah ngebeda-bedain keluarga kakak ya. Aduh. Ntar gue dikira mau main anaknya lagi. Ayo, sayang. Dengan kakak lah. Prokes. Kita harus ngikutin prokes. Kamu tuh harus bersimpati, berempati dengan situasi sekarang yang gak kondusif. Udah gak usah dijadiin alasan, Dede tahu. Kakak tuh bilang tadi keluarga Dede ngeribetin. Bu, nggak gitu maksudnya sayang. Kamu tuh Udah nggak tahu bisa keluarga Dede memahami banyak satu juga yang nggak kalimat pernah dengan naik baik dan pesawat. benar. Kamu Nggak pernah harus ke Medan. memilah. Pak boleh kemana? Ngisi galon ke payung kayaknya. Naik mobil atau diantar Lintar naik mobil baru? Motor we deket sini. Lintar anterin bapak. Dia pakai baju cuti. Kena yang Udah nggak apa-apa, udah tuh si Lintar anterin bapak. Mau syuting udah janji. Nggak bisa tuh, udah penting, keperluan yang penting itu. Kakak nggak boleh kayak gitu ya. Itu juga mobil Dede. Itu kan bapak kakak juga, nggak boleh kayak gitu. Ya kan mobil banget. Kenapa sayang. emang? Ya nggak apa-apa, orang bapak belum nyobain mobil baru. Mobil yang lain mah kan udah sering bapak bawa. Udah sering kan bapak nyobain. Ya udah. Ih sumpah ya kakak, hari ini kakak ngeselin pisan. Nah, Dede tuh satu hari tuh kesel mulu bawa nama gua, ngambek mulu. Sensi gitu lah ya. Apa-apa dibawa marah. Ya, gue bingung ya. Ih, ya nggak gimana-gimana sih. Orang mah biasa aja. Emangnya Dede kelihatan kayak sensi gitu? Ya, mau coba mobil Eropa. Tapi ayah yakin nih, ayah mau bawa. Tenang, saya kan bawa mobil udah lama, Lintar. Ah, kau ini. Ya udah siap, karena Saya memang. coba ya. Ya. Ini starternya benar ini kan? Ya, injak rem dikit. Oh, iya, sama kan? Ya, sekali dong. Udah. Oh, ya. Pelan-pelan Oke. ayah. Tenang, Lintar, tenang. Ya. Saya udah pengalaman. Mantap. Personelnya ini bukan? Oh, bukan ya. No. Oh iya, ini mobil Eropa ya. Iya. Oh ini ya. Nang, gitu Oh, ya. iya. Oh iya. Ayah pelan-pelan ya. Oke, siap. Saya Oke. buat jalannya. Ya, Bismillah. pelan-pelan. Mantap. Oh, banyak anak-anak lagi. Mantap ayah. Beda enteng ya mobilnya. Mantap. Hajar ya, hajar. Jangan dihajar, ini mobil baru kau Oh ini. iya. Ayah hati-hati ayah. Ya, tenang. Ini ada apa saya juga yang kena ini. Aduh, di situ saya pusing. Karena ayah belum pernah bawa mobil begini kan. Hati-hati ayah, hati-hati. Tenang. Duh, santai. Duh. Enak juga ternyata. Gak sampai lagi. Ngapain kakak di luar? Nungguin sih ntar sama bapak sayang. Tadi minjem mobil, pakai mobil kamu. Tapi sampai sekarang nggak balik-balik. Ya nggak apa-apa dong. Kenapa emangnya? Ya kan mobil itu buat properti syuting saya. Aduh kakak, syuting kan bisa besok. Ya nggak bisa sayang, itu harus hari ini. Kakak udah janji sama dealernya untuk dapat mobil gratis kan lu mak. Apa? Ya. Mobil gratis? Tadi kakak bilang apa? Ah, bensin. Kakak, agenda hari ini kita ngurusin ngunduh mantu. Terus jalan-jalan ke puncak. Kenapa jadi syuting dan kenapa jadi dealer? Kenapa jadi mobil baru? Kan itu bisa diurus sama WO. Itu masalah gampang kok. Wah AWO. Tetep aja lah kita juga nanti kalau ada kesalahan mereka kita nggak serek gimana? Kakak jangan kayak gitu, jangan suka bikin acara di dalam acara deh. Kakak jangan kayak gitu, jangan suka bikin acara di dalam acara deh. Makanya janji itu harus ditepatin, nggak usah janji-janji kalau memang nggak bisa ditepatin. Ya bukan. Kan sayang, ini kesempatan yang langka. Ada dealer yang udah mau kerja. Kesempatan. Ya, kan. Jadi kakak beli mobil Dede itu buat apa? Buat supaya kakak bisa itu lagi dapat mobil baru dari showroom itu.
Ya kan lumayan kan ntar mobilnya dapat 2 kita kapal, ya kan? Kapan lagi? Mana ada mobil couple. Bukan gitu sayang, kakak udah janji udah dikit lagi terjadi kerjasama gitu antara kakak dan dealer. Tinggal kirim showreel, udah jadi fix kakak dapat. Cuma lagi ngapain sih bapak kamu tuh pakai mobil kamu? Kan banyak kendaraannya. Kan bisa pakai motor. Dong, itu kan mobil ini yang mobil bapak juga. Kenapa kakaknya ngatur-ngatur? Kok kakak gitu sama bapak? Nggak boleh kayak gitu dong. Ya, kan kamu bilang kan kamu bilang Kak. Kan katanya kalau setelah nikah harta dia kan. Gitu kan? Nggak mau diganggu-ganggu lagi kan udah dikasih bapak ada mobil ini. Kenapa sih harus pakai mobil itu? Gimana gak kesel Dede? Ternyata dia syuting ada kepentingan sendiri. Dede pikir bener-bener dia mau ngajak Dede jalan-jalan ke puncak. Taunya dia bikin konten. Gimana Dede gak emosi? Orang Dede udah bangun pagi-pagi, udah cantik, mau jalan, mau holiday. Ternyata itu tujuannya. Sampai juga. Masih nyala. Ini apanya ini? Kok masih nyala gini ya? Ininya gimana nih? Belum parkir. Ini gimana, Tar? Hari mana kalah sare? Aneh. Tak pentingakeun. Udah, turun. Masih tidur. Bentar. Ya Allah, ini anak tidur terus. Aduh, jadi bingung saya. Tadinya mau nyobain mobil baru. Taunya pas masuk, mobilnya banyak banget tombolnya. Jadi saya liar, mana yang mau dipencet. Pencet itu salah, pencet dia salah. Lah, bodo amat. Panas kek, gimana kek? Ting bisa pulang. Pulang aja dah. Ya sebenarnya udah agak menurun sih tensi Dede, cuman gimana ya? Kenapa Dede nurun tensinya? Karena begitu Dede ngeliat kakak gitu, langsung sigap gitu pas begitu bapak bawa galon keberatan. Ngambek dulu kamu. Oh, Pak. Biar aja, Pak. Bapak aja. Biar aja, Pak. Biar aja, Pak. Pak, biar aja. Sini, biar aja. Biar aja. Ya, walaupun ujung-ujungnya juga tetap aja nggak dibantuin. Udah ditawarin. Kata bapak aja. Kakak kan udah inisiatif bantuin, nawarin bantuan. Tapi bapak kamu. Bapak, Ya. Dede pulang dulu. Pulang. Ya. Ya udah ya. Udah yuk. Ya sudah, Pak, kita jalan, Pak ya. Bos. Apa inter pelan-pelan suaranya? Iya, tenang. Jangan panik. Kenapa mobilnya? Mobil, Pak. Kenapa mobilnya? Kagak nyala. Oh, mobil, Bos. Kagak nyala, Pak. Nggak nyala. Iya. Gimana nih mobilnya Lintang? Aduh, sayang, kakak harus bikin konten loh itu, sayang. Berarti kita nggak usah bikin konten. Ya nggak bisa gitu dong, sayang. Kakak udah janji sama orang dealernya, kakak nggak bisa. Bukan itu. Bro, ini gue jelasin ya. Ini masalah bisnis ya. Jadi kapan lagi lo dapat kesempatan besar? Harus lo manfaatin. Ibarat lo depan gawang, ada gawang kosong. Harus jangan lo sia-siain. Lo golin, masukin. Kenapa Lintar? Kenapa lo nggak minta ajarin sama gua? Itu kan ada buku panduan. Lo bisa belajar dulu tata caranya, cara menggunakannya yang bener. Jangan semena-mena, jangan lo sok tahu-tahuan. Maaf, Itu lo Lintar. Maaf. Bentar dulu. Maaf. Bentar dulu. Kayaknya masalah mobil itu gara-gara Bapak. Gue ada kenceng marah-marah sama Lintar. Gue udah yakin Lintar yang salah.
Tiba-tiba bapak ngaku kalau bapak yang salah. Ya bingung gua. Serba salah dong gua. Orangnya yang nonton gak ya? Ya, lo bayangin, gak mungkin dong gua marah-marah sama bapak. Apalagi kan gua mantu yang baru di ospek. Masa gua omelin perkara mobil. Durhaka dong gua sebagai manantu. Pak, iya Pak. Duduk Pak, duduk. Gini, Bapak mau minta maaf nih. Tadi kan Bapak nyobain mobil, terus ya sekalian gitu beli galon. Terus Bapak agak bingung juga, utak-atik pencet-pencet, mobilnya udah Bapak matiin tapi itu masih lampu pada nyala. Ya bingung pencet-pencet itu. Itu mungkin mobilnya error deh. Error gimana Pak? Ya, Gak bisa nyala maksudnya? Iya, makanya saya juga bingung, kayaknya error mobilnya itu, rusak gara-gara Bapak salah pencet kayaknya. Bentar, kan atau Pak, apa nih Pak? enggak itu iya, kan? Pak. Enggak, itu mobilnya rusak gara-gara saya. Pak, emang saya Mungkin pikirin, itu Pak. error. Pak, aduh, nggak enak. Jadi kumaha tuh? Yaudah, Bapak berdiri. Iya, Pak, nggak enak Pak, atuh Pak, aduh. Loh? Ini maksudnya apa ya? Enggak, Kakak ini kan bapak. Iya. Bapak ini kan orang tua Dede. Orang tua Dede berarti itu tandanya orang tua kakak juga. Kakak nggak boleh kayak gitu. Gak sopan Enggak, itu enggak namanya. gitu, Tis. Gak sopan. Enggak gitu. Sebentar Nggak saya. boleh. Udah bapak masuk dulu masuk. Dengerin dulu penjelasan kakak dong, Sen. Enggak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Suka banget ngambil kesimpulan tanpa tahu cerita yang sebenarnya. Pikir-pikir mobil itu nimbulin masalah juga ya. Gue mendidik jadi ribut, debat. Sama Lintar gue salah paham. Apa mending gue jual ya? Apa sih ini anak nih? Gara-gara lo nih Lintar. Kenapa sih Lintar? Lo baru beberapa hari bikin masalah terus. Ini lo gimana sih? Masa lo bawa mobil aja nggak ngerti lo? Lo nggak ngerti bawa mobil ini, mobil Eropa. Kan nggak mungkin secara logika bapak yang ngerusakin. Emang lo lihat bapak salah pencet atau apa? Nggak lihat Pak, soalnya saya juga ketiduran pada saat itu. Nah terus kenapa lo bisa nuduh bapak nih? Soalnya ayah yang bawa Pak. Jadi bapak yang salah nih? Iya Pak. Bapak yang bawa? Iya. Masa iya bapak yang salah? Iya Pak. Karena Bapak belum biasa bawa mobil mewah kali Pak, jadi. Ya masuk akal sih lo. Bapak nggak bisa bawa mobil mewah terus kagok. Nggak biasa bawa mobil mewah apa ya maksudnya? Kakak jangan kayak gitu ya. Dede memang sama bapak selalu hidup sederhana. Kita memang tidak punya apa-apa dulu. Tapi kakak nggak bisa kayak gitu, nggak usah ngerendahin orang kayak gitu kak. Mentang-mentang Nggak ada, nggak bisa bawa ngerendahin. mobil mewah. Gue udah ngerendahin nggak? Gak ada kan? Saya Kakak denger dulu. bawa orang Kapan tua gue ngerendahin? Jangan kayak gitu ya kakak. Yang mana gue ngerendahin? Awas aja kakak. Gara-gara lu ini kan? Jadi gara-gara siapa? Oke, gue. Sayang. Sayang buka dong pintunya sayang. Di mana-mana tuh pasangan pengantin baru itu lagi lucu-lucu ya, anget-angetnya, gemes-gemesnya. Masa kita berantem mulu sih terus kakak nggak dikasih pintu sama kamu? Aneh banget sih kamu sayang. Duluan. Masa tidur di luar sayang? Masa tidur di luar sayang? Jadi nggak ada bantal. Sayang, ya. Gak pernah nyangka sih gue. Gue gak pernah membayangkan sebelumnya dalam hidup gue. Gue nikah. Hari pertama gue nikah malamnya gue ditendang. Hari kedua gue nikah, gue diusir dari kamar. Muri, saya siap menerima rekor.
ada nggak rekor untuk suami pertama yang di hari kedua langsung diusir sama istrinya? Mungkin itu gue doang kali ya. Mau dapat endorse malah apa gue? Wah, udah lama di sini. Ya udah lama nonton TV kok. Masa nggak ada semalam? Sepi, sofa Bapak cuma. kan tidur aja tadi. Kenapa ada masalah rupanya? Iya, justru Kok itu. tidur di sini? Apa rupanya? Ini Dede tuh ngambek gara-gara salah paham pas lagi cerita sama Lintar. Dede tuh ngerasa kalau tuh jelekin bapaknya Dede. Makanya dia ngambek terus nggak boleh masuk ke kamar. Oh itunya masalahnya. Iya, ya itu masalahnya. Ya udah gampang itu, kasih aja hadiah udah. Kasih hadiah. Pusing banget. Hadiah apa ya? Iya juga sih hadiah. Motor. Oh iya, bapak Dede kan suka motor ya? Nah Pak. itu. Pinjam handphone ya Pak ya? Iya. Nggak apa-apa nih, pinjam nih. Oh. Ah itu bagus. Semua bagus ini kenapa? Iya, bagus aja, loh. Emang pilih aja. mahal. Cari yang sedang-sedang lah kalau untuk apa? Untuk hadiah kan? Ya udah kasih aja. Sekian kali minta pendapat, malah jadi makin kisruh. Dedek makin marah-marah tuh Pak. Kan apa susahnya tinggal pilih tunjuk salah satu. Jadi gimana Pak? Enaknya Bapak Dedek gimana? Diapain ini Pak? Enaknya? Oh, jadi gitu. Emangnya Bapak Dede mau diapain? Bagus kakak ya, ternyata sekarang bawa-bawa papa. Seng, kamu Pak bantuin jelasin dong Pak. Enggak ikut campur Bapak. Kalian sejak berumah tangga inilah ada aja masalah. Ada aja masalah. Jadi gitu. Emangnya sebesar apa sih kesalahan Bapak Dede? Gara-gara mobil? Mobil berapa sih Kak? Nanti Dede ganti. Cuman perkara mobil doang. Kenapa sih? Kamu kenapa sih salah paham mulu sayang? Salah paham. Sayang. Mama. Penting yang namanya tuh cari tahu dulu sumbernya, cari tahu dulu informasinya, supaya tidak menimbulkan asumsi yang liar gitu, supaya tidak salah paham gitu. Akhirnya coba sekarang. Mau kemana kamu? Seng, Dede. Seharian kakak nunggu di sini, kamu nggak keluar dari kamar. Kakak kalau ada masalah sama Dede, kau bilang sama Dede. Kalau Dede salah sama kau bilang sama Dede. Nggak usah bawa orang tua Dede. Kan ngejelasin, kamu kenapa sih kamu mau minggat kamu? Hah? Kan Ingat kamu ya, Kak? sendiri bilang. Ingat ya, Kak? Nggak mau bawa Kakak orang nggak usah tua bawa setiap orang dalam tua di- Oh gitu kamu, hah? Kamu yang melanggar komitmen kita, nggak mau orang tua ikut campur dalam. Kok Bapak ada di sini? Udah Dek, nangis kan? Kenapa Dek? Kenapa lagi? Kok Bapak ada di sini? Bapak mau ngasih makanan buat si kakak. Kakak tuh mau jelasin ke Udah, kamu. orang tahu. Permasalahannya perkaranya mobil. Udah mobil Dede tahu. Belum selesai jelasin. Kamu nih Ya, makanya jangan kayak gitu. nyerocos mulu Gak usah kamu. bawa orang tua makanya. Mana pernah kakak bawa Iya orang? itu tadi kemarin kakak ngomong
kau mau bawa papa lagi. Itu salah bawa paham sebentar. sayang. Kakak ngomong begitu. Udahlah kak, jangan mentang-mentang di depan bapak, kakak kayak gitu. Kakak tuh nggak pernah begitu sayang. Dede tahu, maksudnya kakak orang jelas-jelas Dede lihat sama mata kepala Dede sendiri. Ya kamu lihatnya jangan mata kepala, mata hati kamu yang lihat dengan Gak usah benar. ngomong kayak gitu, udah Kamu tuh nggak berpikir- udah jelas-jelas kakak begitu sama Dede. Kamu tuh kalau apa-apa. Gak usah bawa-bawa bapak, makanya. Coba Dede aja nggak pernah bawa-bawa padannya. Kasih lah kesempatan kakak. Nggak ada. Jelas-jelas Dede denger sendiri ya ngomong kayak gitu. Udah dengerin gini ya. Sebenarnya kedatangan Bapak ke sini juga untuk menjelaskan masalah mobil yang rusak. Kemarin Bapak coba-coba itu pengen nyobain mobil itu, tapi Bapak nggak tahu sampai saya utak-atik, akhirnya mobilnya error. Gitu. Kenapa nggak kena gitu? Yang Malu, apa? bensin. Enggak. Bapak jauh-jauh Tuh. bawa makanan. Tuh. Ini makanan kesukaan si kakak. Bawa apa? Wih, pas banget nih. Sate. Kayak sayang, ini bukti kuat lagi deh. Tapi Pak, Dede minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Itu biasa. Yang penting jangan keterlaluan. Enggak sih Pak. Apapun bisa diselesaikan. Minta maaf Pak ya. Ya. Iya. Sayang dibaik-baikin, nggak disalahpahamin, nggak dicemberutin, di ngambekin, terus makannya disiapin deh. Buat makan kamu. Kan Dede juga suka nyiapin kakak makan. Iya. Dede aja mikir suka, ih kakak udah lupa kali punya tangan ya. Makannya disuapin mulu. Ada telepon. Oh, dari dealer sayang. Halo Mas. Halo. Iya Mas. Malam Pak, maaf nih ganggu waktunya Pak. Nggak apa-apa kalau saya lagi santai. Berkaitan yang kemarin tuh. Sorry, berkaitan dengan yang kemarin yang masalah konsep Bapak dan yang video sinematik car review itu Pak. Itu Iya. saya suka banget tuh Pak. Wah. Nah, gimana tuh Pak? Videonya kira-kira kapan ya Pak bisa dipresentasiin gitu? Gimana Pak? Pak? Halo Pak? Halo Pak Rizky bilang halo? Iya. Halo? Video. Mas, harus hari ini Mas ya? Nggak bisa besok Mas. Lusa. Besok deh, besok. Paling lama besok Mas. Gimana Mas? Besok ya Pak ya. Oh ini soalnya kan udah lumayan lama ya Pak. Atasan saya udah nanya ini Pak. Kalau nggak kita mau progres ke artis lain Pak. Gimana ya? Belum ada ya? Iya. Belum ada Mas. Panjang cerita Mas. Jadi saya nggak sempat syuting karena mobilnya lagi nggak ada Mas. Lagi nggak bisa mobilnya. Ada satu ya terkendala lah Mas, teknis lah. Gitu Mas. Oke, berarti kita nggak bisa berarti ya Pak ya untuk kerjasama ini dulu berarti. Mas bukan nggak bisa. Kalau di aduh mobil. Kalau di untuk sementara kita ya. Perhatian saya. Jadi mobilnya sebenarnya akinya habis. Gitu guys. Mobilnya akinya habis. Jadi ini kan ya namanya juga salah paham. Hidup itu kan berputar dunia. Terus berpasang-pasangan, ada salah, ada benar. Di sini yang salah Dede. Enggak, kakak salah mulu, berarti kamu marah mulu. Nah gitu guys. Jadi nggak boleh kita itu berburuk sangka, suuzon duluan, terus berprasangka nggak baik. Kan
Fungsinya komunikasi yang baik itu supaya permasalahan cepat diselesaikan, nggak seperti ini. Marah-marah. Kan itu tugas kakak untuk ngasih pesan moral hari ini, episode ini. Kenapa jadi kamu yang ngambil tugas? Lagian kan kakak yang diomelin mulu sama kamu. Kan tadi udah kakak kasih tahu ke Dede, makanya Dede kasih tahu sama orang di luar sana. Gitu doang. Kan Dede masa luang tiap hari. Tiap hari Dede selalu wangi. Kayak nggak paham kode. Tidak. Kakak pakai password segala. Kalau mau mah tinggal bilang aja tuh kan.